mengenai macam nikmat yang kita masukkan ke dalam perut dengan melalui kerongkongan saja, rasanya kita akan payah untuk menghitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah, baik yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, dan yang telah kita kerjakan, mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini, di Jumat yang pertama di bulan Muharram 1446 Hijriah, khatib mengangkat judul mensyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun kita jadikan air lautan untuk jadi tinta, dan semua ranting dan batang kayu menjadi tangkai penanya, belumlah akan dapat terhitung jumlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pergunakan tiap-tiap hari, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya dan terbitnya kembali pula. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita dapat menentukan berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, andai kata kita ingin juga hendak menghitungnya satu persatu, mengenai macam nikmat yang kita masukkan ke dalam perut dengan melalui kerongkongan saja, rasanya kita akan payah
untuk menghitungnya. Apa-apa macamnya, berapa banyak yang kita masukkan tiap hari ke dalam perut kita. Konon pula untuk menghitung macam-macam nikmat yang lainnya. Cuma manusia kadangkala lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang memberikan serba macam nikmat itu kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita pakai dan kita pergunakan setiap hari, maka yang sangat kita rasakan sekali ialah nikmat umur yang kita pakai sekarang ini. Umur yang kita pakai sekarang ini adalah salah satu nikmat Allah yang mahal harganya, yang paling tinggi nilainya. Tidak dapat kita nilai harganya dengan uang bertumpuk-tumpuk dan dengan emas yang berbungkal-bungkal. Umur yang kita pakai sekarang ini tidak sama dengan umur nenek moyang kita dahulu kala, yang jauh lebih tinggi nilai harga umur kita dibandingkan dengan umur mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita sekarang ini, maka sudah sepantasnya sebagai terima kasih kita sisa umur yang tinggal ini, baiklah kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang sebenar-benarnya dan berbakti kepada masyarakat sebanyak mungkin. Untuk itulah sengaja Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai sekarang ini. Semakin bertambah umur kita satu tahun, semakin dekat dengan ajal, semakin dekat dengan ajal, dan semakin dekat pula dengan liang kubur. Karena itu hendaklah umur kita yang ada sekarang ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya sebelum ajal datang kepada kita. Sebelum umur bercerai dengan badan kita, jangan kita terlambat, jangan kita terperdaya karena kekuatan kita, jangan kita terperdaya dengan kekayaan kita, jangan kita terperdaya dengan pengaruh besar kita. Semuanya akan berakhir bila malaikat maut sudah menceraikan ruh kita dari badan kita. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi panjang umur, dan umur yang panjang itu digunakan untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Dan sejahat-jahat manusia yang paling jahat ialah orang yang diberikan umur panjang, tapi umur panjang itu digunakan untuk kejahatan. Dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dapatlah kita mengambil perhatian dan keinsafan supaya kita dapat menggunakan umur kita yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. Umur yang kita pakai sekarang ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Untuk apa saja umur kita habiskan, untuk apa saja umur kita pakai, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baru saja selesai dikuburkannya jasad kita, belum lagi hilang jejak telapak kaki manusia yang mengantar manusia ke dalam kubur. Pertama-tama yang ditanyakan oleh Allah ialah mengenai umur, kemana dihabiskan dan untuk apa digunakan. Pada waktu itu tidak dapat berdusta sedikit pun, sebab seluruh anggota badan menjadi saksi tentang apa dan untuk apa dipergunakan umur yang sekian puluh tahun dipakai. Barulah pada hari itu timbul penyesalan
yang mana penyesalan tidak berguna lagi. Menangislah dia, merataplah dia karena menyesali perbuatan pada waktu itu. Namun tangisan dan rapatan tidak menolong sedikit pun. Umur akan melaporkan kepada Allah semua apa yang kita perbuat dan kita kerjakan di dunia dengan tidak dapat dikurangi dan ditambah sedikit pun. Umur akan menceritakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bahwa aku selama berada di tubuh si anu sekian lamanya, sekian kali aku dibawa berbuat maksiat, sekian kali aku dibawa berjudi, sekian kali aku dibawa berzina, sekian kali aku dibawa mabuk-mabukan dan lain-lainnya. Semakin tinggi pangkatnya, semakin besar kekuasaannya, semakin doyan pula membawa aku ke tempat maksiat. Semakin tambah kekayaannya, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah nafsu berbuat maksiat. Begitulah kira-kira bila umur kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sebagai penutup khutbah saya, marilah sama-sama kita renungkan, kita resapi sebuah pesan dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yauma khairan li amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling beruntung. Wa man kana yaumu misla amsihi fa huwa mahsyurun. Dan barang siapa hari ini, tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana sarran li amsihi fa huwa mal'unun. Dan barang siapa hari ini, tahun ini lebih jelek daripada tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan moga seluruh rangkaian amal ibadah kita yang baik tersimpan di sisi Allah, yang buruk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahan dan kehilapan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin waftah lana fa innaka khairal fatihin.
وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.